Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube KBRI News. Channel yang belum begitu keren, tapi kalau sudah subscribe, like, share, and comment, insya Allah channel ini akan keren. Nah, kalau kita berbicara atau menyebut sebuah kata singkatan yaitu KKB, tentu yang ada dalam benak kita atau masyarakat seluruh Indonesia pasti bisa menebak bahwa KKB itu adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata, yaitu sebuah provinsi yang di ujung ya, yang kita sebut Papua. Dari ke-7 provinsi yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, Papua memang masyarakatnya ataupun yang lain-lainnya belakangan ini sangat disorot. Meskipun bukan hanya belakangan ini, sudah lama, karena gejolak yang terjadi di sana cukup melelahkan, memakan waktu dan memakan segala-galanya, bahkan sampai mengorbankan semuanya ya, karena KKB dianggap pemberontak atau apalah namanya sebutannya untuk sementara waktu ini. Mereka itu dianggap melakukan kriminalitas yang mengganggu ketentraman, mengganggu stabilitas negara, begitu stigma miring ya. Ada yang pro kontra terhadap KKB ya, ada yang pro, ada yang kontra, kan gitu. Biasalah dalam sebuah negara itu ada pro kontra di tengah masyarakat. Namun sebelum kita nanti melihat video-video kegiatan daripada atau kronologis kejadian-kejadian di Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, tentu kalau kita tarik garis ke belakang historinya, itu ke-37 provinsi sebenarnya mengalami yang namanya kesenjangan baik ekonomi, sosial, politik, dan lain-lainnya pasti dialami. Mungkin terutama di zamannya rezim Soeharto ya, memang provinsi yang satu ini yaitu Papua ini memang jarang dilirik. Katakanlah dulunya dianaktirikan, entah apa sebabnya kita tidak mau membahas, itu sudah masa lalu. Tapi kalau kita tarik ke belakangnya lagi, di sana ada, kalau kita amati ya, ada kesenjangan ya, yang kita katakan tadi, katakanlah semacam anak tiri ya, yang dilakukan oleh rezim dahulu sampai era sekarang. Di zamannya Bapak Joko Widodo sudah mulai diperbaiki ya, baik infrastruktur maupun hal-hal yang lainnya. Taraf ekonomi sudah ditingkatkan ya, bahan-bahan baku atau bahan-bahan kebutuhan pokok segala macam sudah bisa tercover dengan cepat ya. Harga BBM juga sudah turun ya, transportasi juga sudah sangat maksimal, baik jarak tempuh yang sudah cukup kalau kita bandingkan dengan di masa lalu yang jalannya masih menempuh 1 bulan atau bahkan 2 bulan ya, bahkan BBM cukup dahsyat harganya dan sebagainya. Tapi sekarang insya Allah di kepemimpinan Bapak Joko Widodo sudah. Namun ya, ini mungkin akses ataupun efek daripada masa lalu yang tadi rasa ketidakpuasan dari masyarakatnya, itu muncullah organisasi seperti KKB tersebut yang memberontak ataupun menyampaikan aspirasinya, mungkin tidak ditangkapin atau bagaimana, sehingga mereka membentuk suatu kelompok yang dinamakan dinamakanlah oleh pemerintah kita kelompok kriminal bersenjata. Namun sangat disayangkan sekali ya, di sini kita melihat ya, terjadi konflik ya
muncul suatu pertanyaan, ini siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Kita anggaplah dua-duanya rugi, karena dari pihak KKB juga berjatuhan korban, dari pihak kita yang bertindak ya atas perintah pemerintah kita untuk mengatasi konflik yang ada di sana, yaitu dari pasukan kita ataupun personil-personil TNI, BRIMOB dan lain-lainnya, banyak juga yang korban ya akibat kontak senjata, kan gitu. Ini kan, namun yang sangat disayangkan, ini kan kontak senjatanya antara bangsa sendiri. Ini kan sangat ironis, miris, sedih kita ya. Kalau kontak senjata hanya dengan pihak lain yang mengganggu stabilitas negara, mengganggu ketentraman, kenyamanan negara, boleh kita katakan atau kita acukan jempol. Tapi ini dengan bangsa sendiri. Terus terang bahwa kita bukan membela KKB, tapi KKB ini kan personilnya atau masyarakatnya yang ada di dalam kelompok KKB tersebut adalah bangsa sendiri. Mereka masih hidup dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja ini menurut pengamatan kita ya, mungkin cara mengambil tindakan, kita nggak menyalahkan juga TNI atau BRIMOB atau pemerintah, langsung mengirim ya katakanlah kalau kita bilang kasarnya begini, melakukan tindakan ya tindakan dengan mengirim pasukan seolah-olah ingin perang gitu kan ya, mengambil tindakan ya, kontak senjata, terjadilah kontak senjata ya. Mereka juga membalas, kita tidak tahu dari mana mereka disuplai senjata yang belakangan diketahui bahwa mereka menggunakan senjata-senjata yang cukup modern. Ya, nah mungkin di sini pihak ketiga juga melihat peluang ini, mereka bisa mengambil kesempatan kan begitu, dalam kesempitan mensuplai dengan tujuan nanti bisa dalam tanda petik ya, apakah mau membuat Papua ini lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia, itu walau alam kita nggak tahu ya, kita juga tidak berbicara masalah itu. Namun ini supaya tidak menjadi topik yang jenuh, berikut ini kita akan sampaikan ya, atau kita lihat video tipnya ya, kronologis atau kejadian yang ada di Papua, kontak senjata baik yang dilakukan oleh personil TNI BRIMOB dengan pihak KKB. Yuk kita intip dulu kronologis atau video tape dari kejadian-kejadian di Papua saat ini. Let's check it out.
Nah, sudah kita lihat tadi ya Mas Bro ya, bagaimana suasana yang cukup membuat hati kita ini sedikit agak berdegup ya, jantung kita nih melihat. Karena yang gue bilang tadi bahwa ini persoalan dalam negeri ya, yang membuat konflik ataupun terjadinya konflik, katakanlah baku tembak atau kontak senjata, ini sesama anak negeri. Nah, itu yang sangat disayangkan. Nah, kalau kita boleh usul ya, kenapa ya tidak dilakukan semacam tindakan-tindakan yang persuasif, pendekatan-pendekatan yang sangat moralis, sangat manusiawi maksudnya. Memang secara kejadian-kejadian yang sudah berlangsung, jelas ini tidak bisa ditolerir. Begitu sebagian mereka yang kontra terhadap tindakan dari KKB tersebut, sehingga dalam hal ini Pangap atas instruksi Presiden dan atau dari pendapat menyiapkan batalion-batalionnya ya untuk mengirim pasukan untuk katakanlah membasmi atau mengamankan atau ya, sehingga tidak ada lagi KKB ini musnah dari muka tanah Papua. Tapi ini tidak segampang apa yang dikatakan demikian ataupun direncanakan sedemikian rupa. Seperti kita lihat dulu historinya ke belakang tadi yang kita katakan, sudah sekian lama mereka menahan, mungkin ya, menahan bagaimana kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial dan lain-lainnya itu yang mereka alami di sana. Mereka seperti dianaktirikan. Kita ulangi lagi kata-kata ini ya. Ya, mungkin di provinsi-provinsi yang lain, 37 provinsi yang di bawah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada juga letupan-letupan seperti ini ya, katakanlah di Maluku atau di Ambon atau di Sumatera Barat, Sumatera Utara atau Kalimantan dan lain-lainnya, tapi tidak separah, katakanlah tidak seperti yang hal ini. Berarti kan konflik ataupun derita ataupun katakanlah kita katakan derita ya, itu versi mereka sudah cukup lama dan cukup membuat kehidupan mereka ya, atau ekonomi mereka lah terutama ya, kemajuan di segala bidang hampir tidak ada. Inilah yang menyulut mereka untuk melakukan pemberontakan ya, ataupun melakukan semacam manuver-manuver kegiatan yang dianggap oleh sebagian orang, siapapun itu, ini merupakan pemberontak. Maka disebutlah tadi dengan sebutan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Nah, kembali lagi kita katakan tadi, kita tanyakan, nah untuk ini siapa sebenarnya yang diuntungkan atau dirugikan? Sebenarnya kalau persoalan seperti ini kita tidak akan mempertanyakan siapa untung dan rugi, kan, kecuali kita berbisnis atau berdagang. Tapi ini suatu kejadian di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, tadi gue bilang bahwa harusnya masa yang nggak bisa ya diadakan semacam apakah ada mediator melakukan mediasi kepada mereka untuk berunding atau secara persuasif. Nah, mungkin dulu pernah di zamannya Habibie ya, atau Gus Dur ya, pernah dia dibentuk tim untuk mengadakan pendekatan kepada kelompok-kelompok tersebut. Tapi mungkin tidak berlanjut atau ada peralihan kepemimpinan sehingga tidak berlanjut, terputus itu. Nah, zaman Pak Jokowi ini sudah diperbaikilah semuanya. Nah, namun mereka sudah terracuni atau terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang kita katakan tadi bahwa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya, dengan tujuan dalam tanda petik kita nggak tahu. Nah, sehingga mereka memperoleh senjata yang cukup canggih. Nah, kita berharap semoga ini bisa paling tidak diredam ya dari pihak TNI
anak-anak masa depan negara itu kan TNI ataupun BRIMOB atau polisi dan lain-lainnya itu kan mereka itu cikal bakal anak bangsa yang untuk meneruskan atau regenerasi lah dari instansinya itu. Akhirnya berjatuhan, korban menjadi korban, dan dari pihak mereka juga berjatuhan juga. Ada yang ketangkap hidup atau ditembak mati ketika terjadi baku hantam atau terjadi tembak menembak. Nah, untuk itu kita selalu berharap ya, tidak ada kata pesimis dalam hal ini, karena ini masih katakanlah yang gue bilang dari tadi dari awal bahwa ini adalah masih bagian dari pada rakyat Indonesia, masih dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia kita cinta ini, kecuali sudah berkonflik dengan negara lain ya. Itu pun dengan negara lain kita berusaha juga kan untuk mengadakan semacam negosiasi sehingga tidak terjadi konflik, apalagi ini dengan anak negeri sendiri. Nah, sekali lagi terakhir kita berharap semoga konflik atau kejadian ataupun katakanlah semacam gejolak yang ada di Papua ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus menimbulkan korban jiwa, baik dari pihak OPM ataupun kelompok kriminal bersenjata atau dari pihak Tentara Nasional Indonesia, polisi dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah mungkin sampai di sini dulu Mas Bro, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada negara atau pemerintah kita sendiri dan juga kepada pihak atau masyarakat Papua. Mudah-mudahan kita berharap ini dapat terselesaikan dengan baik, damai, dan kita bisa melakukan aktivitas dan kegiatan ya, sehingga perekonomian di seluruh provinsi yang berada di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia bisa membaik ya, dan bisa beraktivitas kembali. Kalau ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Channel YouTube KBRI News ini tidak ada bermaksud atau berpikiran tendensius terhadap siapapun. Sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI News. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.